Geger, sindiran pedas istri Dr. Richard Lee, Dr. Reni Effendi terkait perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan. Sindiran itu pun diungkapkannya lewat video yang diposting di akun sosial media pribadinya. Dr. Reni pun mengupas soal apa yang membuat rumah tangga Ricis dan Ryan hingga berujung perceraian. Tak hanya Dr. Reni, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea pun juga sempat melontarkan sindiran menohok terkait perceraian Ricis dan Ryan. Lantas, seperti apakah isi sindiran mereka? Lalu, seperti apa pula bentuk dukungan dari para sahabat terhadap Ricis dan Ryan pasca vonis cerai? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, istri Dr. Richard Lee, Dr. Reni Effendi, menyoroti perceraian rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Melalui video yang diposting di akun sosial media pribadinya, secara detail, istri Dr. Richard Lee pun menyampaikan pendapatnya kenapa bisa timbul masalah hingga terjadi perceraian dalam rumah tangga Ricis dan Ryan. Menurutnya, masalah utama yang terjadi pada rumah tangga mereka karena adu ego dan tidak adanya komunikasi, di mana salah satunya baperan, sementara yang lain bersikap cuek. Menurut Dr. Reni, yang diperlukan oleh pasangan adalah membuka komunikasi. Hal itu pun bisa dilakukan oleh keduanya atau bisa juga melibatkan mediator. Upaya itu pun harus dilakukan secepatnya. Jangan sampai menunggu masalah menjadi gunung es yang nantinya akan meledak. Kemungkinan yang terjadi selama ini, Ricis pun memendam unek-uneknya tanpa mengajak Ryan bicara, sehingga Ryan pun seakan merasa tidak ada masalah. Maka tak heran jika ujungnya adalah pengadilan agama. Jadi berkaca dari kasus perceraian RF sama TF, jadi ada beberapa pelajaran yang mungkin bisa kita petik ya dari hal ini ya. Yang pertama, perempuan itu kalau udah sakit hati ternyata ingetannya itu detail banget loh, bagaikan fotografis gitu. Jadi dia itu bisa mengutarakan apa unek-uneknya itu dalam bentuk lembaran-lembaran itu ya, mungkin 100 lembar ada kali ya. Dan itu detail banget loh. Bahkan itu mungkin nggak disadarin oleh yang pihak laki-lakinya. Nah, jadi ini mungkin masalahnya terutama di komunikasi ya. Kalau aku ngeliat sih perempuannya di sini itu baperan, laki-lakinya itu cuek banget kayak gitu. Jadi nggak akan pernah ketemu. Tapi aku nggak tahu ya, yang perempuannya itu udah komunikasi atau belum ke laki-lakinya. Kadang-kadang kan laki-laki itu nggak bisa nih kalau kita itu nggak ngutarain perasaan kita ke mereka. Jadinya kayak perempuan itu merasa nggak didengerin, merasa kesepian. Itu tuh hal yang sebenarnya sangat-sangat biasa sih terjadi dalam rumah tangga. Kadang-kadang perempuan itu suka memendam masalah mereka seperti kayak gunung es kayak gitu loh. Jadinya seperti bom waktu yang seakan-akan tuh meledak kapan saja. Jadi masalah dipendam, nggak diutarain ke pasangan, akhirnya seperti bom waktu. Tak hanya itu, upaya untuk mempertahankan ego yang tinggi antara suami istri menurut Dr. Reni Effendi bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Hal itulah yang ia lihat pada pasangan Ricis dan Ryan. Keduanya pun mempertahankan kebenarannya masing-masing dan tidak ada upaya dari salah satu pihak untuk menurunkan egonya. Pasalnya, ego akan selalu menuntut pasangannya untuk ini dan itu. Tidak ada upaya untuk berkorban atau menerima apa adanya demi cinta kepada pasangannya dalam bentuk memberikan pelayanan yang terbaik.
Tetapi, jika keduanya menuntut untuk dilayani, terkesan tidak ada cinta yang tulus, yang ada hanya cinta karena berharap mendapat sesuatu dan bukan memberikan sesuatu. Dan ketika salah satu pihak tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan dari pasangannya, cinta pun akan berubah menjadi benci, di mana ujungnya pernikahan tersebut akan bubar. Harus banyak-banyak menurunkan ego, banyak-banyak berlatih mencintai ya dengan tulus kayak gitu loh. Kadang-kadang kita tuh mencintai pasangan kita, tapi kita tuh kadang-kadang nggak terlalu tulus kayak gitu loh. Kita tuh ngarepin sesuatu dari pasangan kita. Jadi itu tuh cinta yang kurang tulus bagi aku kayak gitu. Jadi kadang-kadang misalnya perempuan ya, misalnya dia itu cinta ke pasangannya, tapi asal dia dikasih sesuatu, asal dia uang gajinya dikasih. Yang laki-laki juga begitu kadang-kadang. Jadi dia akan mencintai istrinya asal istrinya nurut, asal istrinya itu cantik. Jadi ada sesuatu yang kita harapkan dari pasangan. Dan menurut aku itu tuh adalah hal yang salah kayak gitu. Nah, kalau dari sini aku tuh ngelihatnya ya si RF sama TR kan sampai sekarang tuh masih saling klarifikasi ya satu sama lain. Artinya kan tau nggak, egonya masing-masing tuh masih belum menerima hal ini. Yang si laki-laki itu masih ngerasa dirinya itu benar, yang perempuannya juga ngerasa itu benar. Jadi sampai kapanpun nggak akan pernah ketemu mereka itu. Dan jadinya yang di antara mereka yang jadi yang saling mencintai satu sama lain, akhirnya jadi saling membenci. Dan itu tuh menurut aku tuh hal yang paling menyedihkan sih kehidupan pasangan ya. Bahkan menurut istri Dr. Richard Lee, hal yang kurang dari rumah tangga Ricis dan Rian selain kedewasaan juga kurangnya komunikasi pasangan suami istri. Pasalnya, faktor komunikasi yang lancar sangatlah penting dalam kehidupan perkawinan. Bahkan dibutuhkan deep talk dan intim antara suami istri hingga membuat istri pun merasa dihargai dan tidak merasa kesepian. Selain itu, hal yang paling penting menurut Dr. Reni adalah nasihat orang tua terhadap suami istri. Jika ada masalah, jangan sampai meninggalkan rumah sebelum masalah tersebut dibereskan. Fatalnya, yang terjadi pada Ricis dan Rian adalah salah satu pihak meninggalkan rumah saat masalah di antara mereka pun belum tuntas. Sehingga efeknya pun berlarut-larut dan berujung perceraian. Menurut aku sih kalau di rumah tangga itu penting banget sih deep talk ya. Karena kalau deep talk itu membuat perempuan itu merasa dihargai, merasa nggak kesepian. Karena sering terjadi kalau kita itu perempuan, kalau nggak pernah diajak ngomong oleh suami, itu tuh hal yang membuat kita tuh sangat-sangat kesepian dan sangat-sangat sedih kayak gitu. Kadang-kadang perempuan itu juga gak butuh-butuh banget kayak gitu, harta yang berlimpah-limpah kayak gitu. Tapi komunikasi itu sangat-sangat penting bagi perempuan. Kalau misalnya kita mau lebih bertahan dalam suatu hubungan ya, kita tuh mungkin lebih mencintai pasangan kita itu dengan lebih tulus kayak gitu. Itu akan membuat hubungan kita itu akan lebih awet ke depannya. Nah, terus ada lagi pelajaran ketiga yang paling penting dalam rumah tangga. Pernah dengar gak sih kalau nasihat orang tua kayak gini? Sebesar apapun masalah dalam rumah tangga kamu, jangan sekali-kali keluar dari rumah. Sekali kamu menginjakkan kaki keluar rumah, masalahnya nggak akan pernah selesai. Pasti akan perceraian ujung-ujungnya. Nah, mungkin ini salah satu yang masalah titik balik yang terbesar dari mereka ya. Jadi salah satunya itu meninggalkan. Jadi ingat ya kata-kata orang tua ya, jangan pernah keluar dari rumah. Apapun badai dalam rumah tanggamu, ketika kamu keluar dari rumah, sudah pasti kamu akan berujung perceraian pasti. Sindiran atas perceraian Rian dan Ricis tidak hanya datang dari istri Dr. Richard Lee saja, tapi juga datang dari pengacara Hotman Paris Hutapea. Hotman pun lebih mengarahkan sindiran pedasnya kepada Tuku Rian terkait dengan kabar transferan uang 500 juta dari Ricis terhadap Rian yang telah diklarifikasi oleh Rian. Dari kalimat sindiran Hotman terkandung pesan bahwa agar tidak diceraikan istri, maka suami pun harus bekerja keras sehingga punya wibawa di depan istri. Apalagi kalau istri bisa mencari uang. Selain itu, terkait viralnya alasan Ria Ricis menggugat cerai Rian yang terpampang di website Mahkamah Agung. Menurut Hotman Paris,
Hal tersebut merupakan hal lumrah dan biasa dalam dunia peradilan. Ya gua gimana bisa komentar, makanya laki-laki itu kerja. Laki-laki itu kerja. Gua kerja keras, makanya aspri gua 311. Laki-laki itu perlu harga diri. Itu saran saya. Laki-laki itu nggak boleh hanya nyinyir, kerja keras. Laki-laki nggak ada wibawa kalau nggak bisa cari duit. Kalau laki-laki itu cari duit kuat, salah-salah dikit dimaafkan sama istri. Kayak gua, ya itu kan karena orangnya selebriti kan, itu wajar lah, ya. Dan itu kan itu kan salah satu contoh dari ribuan contoh kasus di dunia ini, ya. Ya, itu sudah banyak kok kejadian, ya nggak ada, ya. Karena dia selebriti aja, ya. Makanya kalian wanita cantik udah dekat-dekat sama Hotman aja. Dikit aja bang. Bang, bentar aja bang. Bentar aja bang, gimana bang? Ya. Selain sindiran pedas istri Dr. Richard Lee dan Hotman Paris terkait perceraian Ricis dan Rian, lalu seperti apa pula dukungan para sahabat terhadap Ricis dan Rian pasca vonis cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Malam Puncak Silet Award 2024, pastinya seru, heboh, dan spektakuler. Hanya di RCTI. Tunggu ya. Subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Tak hanya sindiran saja, namun beberapa sahabat mereka pun justru memberikan dukungan agar Teuku Ryan dan Ria Ricis bisa melewati masa-masa sulit pasca vonis perceraian mereka. Chand Kelvin sebagai sahabat Teuku Ryan memberikan dukungan untuk sahabatnya dan juga kepada Ria Ricis. Chand Kelvin mengungkap sosok Teuku Ryan adalah suami dan ayah yang baik. Selain itu, di mata Chand Kelvin, baik Ryan maupun Ricis sama-sama sosok yang soleh dan soleha dan juga pekerja keras. Chand Kelvin berharap agar Ryan dan juga Ricis tetap membangun komunikasi yang baik ke depan agar bisa memberikan pengasuhan yang terbaik untuk buah hati mereka. Ya pokoknya intinya saya cuma bisa mendoakan yang terbaik buat sahabat-sahabat saya itu. Saya kenal baik sama Ryan, saya kenal baik juga sama Ria Ricis. Intinya apapun yang mereka lakukan sekarang mungkin juga sudah jadi suratan takdir, dan mereka berdua pun yang jauh lebih tahu keadaan sebenarnya seperti apa. Intinya apapun yang mereka lakuin selama itu baik, saya sebagai sahabat cuma bisa mensupport secara doa. Kami Rian itu orang yang baik, yang soleh juga, yang taat agama. Saya ngelihat Rian itu adalah tipikal orang yang pekerja keras juga gitu kan. Ria Ricis pun juga seperti itu, pekerja keras juga. Tapi mungkin ya masalah internetnya kan mereka berdua yang tahu. Saya sebagai sahabat cuma bisa mendoakan yang terbaik buat dua sahabat saya. Ketika saya umur di akhir tahun, saya bareng sama beliau, berdua tuh bareng. Cuman kebetulan saya ketemunya sama Rian dan
itu ketemunya juga nggak sengaja, Chan tuh umroh gitu, akhirnya kita ngobrol gitu. Saat itu masih ada krisis juga, dan yang pastinya saya ngelihat dia sosok orang yang baik, yang religius, yang bertanggung jawab, dan saya rasa juga, saya pikir nggak ada apa-apa, tapi saya yakin ya mereka berdua pasti bisa menemukan jalan keluar terbaik untuk kehidupan mereka berdua nantinya. Dia mungkin namanya cowok tuh, kalau saya pun juga seperti itu, selama gue bisa menyelesaikan sendiri, misal gue selesaiin sendiri gitu. Tapi kalau misalkan emang kira-kira itu udah nggak kuat, mungkin bisa, ya dia mungkin cerita cuman dengan orang-orang yang tertentu yang dia percaya aja sih. Ya pokoknya buat dua sahabat saya, ada Tukurian dan juga ya Ricis, semoga Allah menenangkan hati kalian berdua, memberikan solusi untuk kalian berdua yang terbaik menurut Allah. Ya pastinya saya yakin kalian berdua adalah orang yang baik, orang yang peduli, orang yang sangat tahu tentang agama, dan saya yakin dua sahabat saya ini bisa menyelesaikan segala permasalahannya dengan sebaik-baiknya. Tak hanya sindiran terhadap Ria, Ricis, dan Tukurian saja, tapi ada pula dukungan yang datangnya dari sahabat untuk pasangan yang baru saja resmi bercerai ini. Di lain kisah, seperti apa pula semarak panggung penghargaan bergengsi Silet Awards 2024 yang 3 hari lagi akan digelar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa untuk saksikan Malam Puncak Silet Award 2024 di RCTI. Oke, jangan lupa nonton. Halo, saya Ali Taher. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Wow, 3 juta sukses ya. I love you. Wow. Semarak panggung penghargaan bergengsi Silet Awards 2024 tinggal 3 hari lagi. Menuju ajang penghargaan Silet Awards 2024 yang digelar untuk ke-11 kalinya. Tahun ini, euforia para artis Indonesia pun kian tinggi untuk hadir di panggung penghargaan bagi para artis berbakat dan insan kreatif Indonesia. Kehebohan di panggung Silet Awards 2024 untuk kali ini akan menampilkan 9 kategori yang akan diperebutkan, yaitu kategori aktris tersilet, aktor tersilet, pemain sinetron anak tersilet, sinetron tersilet, pasangan sinetron tersilet, momen tersilet, pasangan bucin tersilet, asmara tersilet, hingga kehidupan tersilet. Pemirsa, jangan lewatkan Malam Puncak Silet Awards 2024 3 hari lagi yang akan bertabur bintang-bintang papan atas Indonesia dan akan disiarkan secara langsung Senin 13 Mei 2024 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Saksikan semaraknya 3 hari lagi menuju panggung penghargaan bergengsi Silet Awards 2024. Kisah dia dan dia mengisi layar kaca menjadi momen tersilet. Tahun ini, RCTI kembali menggelar apresiasi paling tersilet untuk jajaran para artis yang fenomenal dan sensasional. Terus voting pilihan tersiletmu setiap harinya. Caranya, #VoteTersiletAwards 2024 spasi kode nominasi. Terus kamu bisa vote melalui Instagram @officialrcti dan aplikasi RCTI Plus. Silet Awards 2024 hanya di TV kesayangan kita semua, RCTI. Jangan lupa saksikan Silet Award 2024 Tanggal 13 Mei 2024 di RCTI. Hai, aku Liodra. Jangan lupa saksikan Silet Awards Senin 13 Mei jam 16.30 hanya di RCTI.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Award adalah segera hanya di RCTI.